Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kita akan kembali membahas soal-soal uji kompetensi nurse. Dan di video kali ini kita akan membahas soal UKOM khusus untuk keperawatan komunitas. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Dari hasil pendataan didapatkan data bahwa dari 30 lansia di Kelurahan A yang menderita hipertensi, 60% diantaranya rutin melakukan kunjungan ke posyandu lansia setempat. Pertanyaannya, apa diagnosa keperawatan komunitas pada kasus di atas? Perilaku kesehatan cenderung berisiko, ketidakefektifan manajemen kesehatan, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, penurunan curah jantung, atau kesiapan meningkatkan pengetahuan. Oke, kita kembali ke soal. Ini cukup mudah. Jadi di sini dikatakan ada 30 lansia di sebuah kelurahan yang menderita hipertensi. Nah, 60% dari 30 ini sudah rutin melakukan kunjungan ke posyandu. Artinya tekanan darah dari 60% lansia ini sudah terkontrol. Nah, kalau kita melihat data 60% itu merupakan data yang cukup bagus, sehingga dapat kita simpulkan bahwa diagnosa yang muncul pada kasus ini adalah diagnosa potensial. Nah, untuk diagnosa potensial itu salah satu ciri-cirinya adalah dimulai dengan kata kesiapan. Nah, kalau kita perhatikan option di situ hanya ada 2 kesiapan, yaitu kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan dan kesiapan meningkatkan pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di atas, yang paling tepat adalah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, karena tidak ada data sama sekali yang mengarah ke pengetahuan. Cukup mudah. Baik, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, terlebih dahulu saya ingin sharing sedikit mengenai perbedaan diagnosa individu dan diagnosa komunitas, karena berdasarkan pengalaman saya masih banyak teman-teman, utamanya mahasiswa, yang sangat sulit membedakan antara diagnosa individu dan diagnosa komunitas. Nah, kalau teman-teman perhatikan tabel ini, di sini sudah jelas, sangat jelas perbedaannya untuk setiap poin, dari respon, kemudian sistem atau fungsi, lalu sumber situasi, manifestasi gejala, dan bunyi diagnosanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, saya mengambil satu contoh, yaitu gangguan sistem pernafasan. Jadi untuk gangguan sistem pernafasan di sini, baik di individu maupun di komunitas, kita akan mencoba untuk membuat diagnosanya. Baik, kita mulai dari respon. Untuk individu itu perilaku pasien, contohnya perubahan status kesehatan. Kemudian untuk komunitas itu adalah derajat reaksi, contohnya peningkatan jumlah. Kemudian sistem atau fungsinya untuk individu biopsikososio dan spiritual, contohnya sistem pernafasan. Nah, untuk komunitas dia adalah subsistem komunitas, contohnya adalah penyakit pernafasan. Selanjutnya untuk sumber situasi, kalau dia individu, sumber situasinya adalah etiologi, contohnya penumpukan sekret di jalan nafas. Nah, untuk komunitas, sumber situasinya adalah stresor, contohnya polusi udara. Kemudian untuk manifestasi gejalanya, kalau dia individu, gejala yang muncul pada anggota tubuh, karena kita berbicara individu, contoh sesak nafas, terdengar bunyi ronci, batuk, dan lain-lain. Kalau dia komunitas, manifestasi gejalanya adalah peningkatan jumlah penderita, contohnya peningkatan jumlah warga yang mengalami gangguan sistem pernafasan. Nah, untuk bunyi diagnosanya, untuk individu diagnosanya adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas atau bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, untuk komunitas, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jadi di sini jelas bagaimana kita memperoleh data yang kemudian kita olah menjadi diagnosa baik di individu maupun di komunitas.
Oke, jadi saya kira di sini perbedaannya sudah cukup jelas. Jadi semoga tidak ada yang keliru lagi dalam menetapkan diagnosa baik individu maupun komunitas. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perawat komunitas akan melakukan asuhan keperawatan di sebuah desa. Perawat tersebut melakukan pengkajian keperawatan dengan model community as partner. Pengkajian yang telah dilakukan adalah lingkungan, pelayanan kesehatan dan sosial, ekonomi, transportasi dan keamanan, politik dan pemerintahan, komunikasi, pendidikan dan rekreasi. Pertanyaannya, apa komponen pengkajian yang telah dilakukan oleh perawat tersebut? Subsistem komunitas, inti komunitas, persepsi komunitas, derajat reaksi atau stresor. Baik, ini sebenarnya soal yang sangat-sangat mudah juga. Karena apabila kita sudah terbiasa dengan community as partner, pasti kita sudah sangat paham yang termasuk inti komunitas apa saja, yang termasuk subsistem apa saja, dan yang termasuk persepsi apa saja. Dan jelas sekali bahwa yang sudah dikaji oleh perawat tersebut adalah subsistem komunitas yang terdiri dari 8 subsistem komunitas. Baik, ini adalah 8 subsistem yang perlu dikaji di komunitas. Jadi saya rasa teman-teman yang pernah belajar komunitas dan sudah terpapar dengan pengkajian yang seperti ini pasti sudah tahu bahwa di komunitas itu kita melakukan asuhan keperawatan dengan pendekatan community as partner, yang mana pengkajiannya meliputi 3 bagian besar, yaitu inti komunitas, kemudian ada subsistem komunitas, dan ada persepsi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah desa ditemukan sebanyak 75% pria adalah perokok aktif, sebanyak 52% rumah yang tidak memiliki ventilasi, sebanyak 45% warga membuang sampah di sembarang tempat. Hasil pengkajian komunitas menunjukkan 50% balita menderita ISPA. Warga mengatakan anak-anak sering menderita diare dan demam berdarah. Pertanyaannya, apa diagnosa keperawatan pada kasus di atas? Defisit kesehatan komunitas, perilaku kesehatan cenderung berisiko, defisit pengetahuan, gaya hidup monoton, atau risiko keterlambatan perkembangan. Baik, kalau kita kembali ke soal, kita akan menemukan sebuah desa yang sangat kacau. Banyak perokok, kemudian rumah tidak memiliki ventilasi, lalu warga membuang sampah sembarangan, kemudian balita sakit, ada yang ISPA, ada yang diare dan demam berdarah. Nah, kalau kita lihat dan kita cocokkan dengan option defisit kesehatan komunitas itu mungkin, kemudian perilaku kesehatan cenderung berisiko iya, defisit pengetahuan ini masih tanda tanya karena tidak ada data tentang pengetahuan. Kemudian gaya hidup monoton juga masih tanda tanya, risiko keterlambatan perkembangan kemungkinan juga. Jadi karena tidak ada data yang cukup menonjol dan boleh dikatakan sebarannya hampir merata, jadi diagnosa yang paling tepat atau yang paling mencakup semua masalah adalah defisit kesehatan komunitas. Soal terakhir, di sebuah sekolah dasar didapatkan data bahwa lebih dari 10% siswa tidak masuk sekolah sejak 2 hari yang lalu karena menderita diare. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa anak yang menderita diare sebelumnya mengkonsumsi makanan baru yang disajikan di kantin. Pengelola kantin mengatakan makanan tersebut dibuat berdasarkan resep yang dibaca dari internet dan tidak tahu bahwa makanan tersebut akan menyebabkan diare pada anak. Pertanyaannya, apa tindakan keperawatan pada kasus di atas? Pemberian oralit, konseling nutrisi, pendidikan kesehatan tentang diare, pendidikan kesehatan tentang kantin sehat, atau pendidikan kesehatan tentang makanan sehat. Baik, kita kembali ke soal. Ini terjadi pada anak SD dan kejadiannya sebenarnya sudah berlangsung 2 hari yang lalu dan penyebabnya sudah diketahui, yaitu ada makanan baru di kantin. Nah, kalau kita melihat optionnya, tindakan yang paling tepat yang sebaiknya dilakukan adalah, kita lihat satu-satu, pemberian oralit. Nah, pemberian oralit ini sudah tidak memungkinkan karena ini kejadiannya sudah 2 hari yang lalu.
Kemudian konseling nutrisi. Konseling nutrisi ini tidak ada hubungannya ya, karena anak ini diare setelah memakan makanan di kantin. Jadi bukan masalah nutrisi atau bukan terkait dengan dia kekurangan nutrisi, atau mungkin tidak ada hubungannya dengan dia harus makan atau tidak makan apa, sehingga ini tidak masuk. Kemudian pendidikan kesehatan tentang diare. Pendidikan kesehatan tentang diare ini pada saat ini tidak berfungsi lagi karena ini sudah hari kedua mereka atau anak-anak ini menderita diare. Kemudian pendidikan kesehatan tentang kantin sehat. Nah, kalau berbicara mengenai kantin sehat itu, kita akan berbicara soal kebersihan kantin, kemudian komponen-komponen atau hal-hal apa yang harus ada di kantin, lalu bagaimana cara menyiapkan makanan, menyajikan makanan, kemudian tempat sampah di mana, lalu wastafel di mana, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pendidikan kesehatan tentang makanan sehat. Nah, ini yang paling tepat. Jadi tindakan yang akan dilakukan perawat adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada si pengelola kantin ini tentang makanan sehat yang cocok untuk anak SD, sehingga tidak terulang lagi kejadian diare seperti yang sudah terjadi ini. Baik, demikian pembahasan singkat kita pada video kali ini. Walaupun sangat singkat, tapi saya harap ada ilmu yang teman-teman dapat petik dari apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.